Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbah. Iya, fayahmadahu 'alaiha. Subhanallah. Ini diriwayatkan oleh Anas. Sesungguhnya Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah pasti meridhoi seorang hamba yang menyantap makanan lalu ia mengucapkan pujian kepada Allah atas makanan itu, dan ia minum lalu ia mengucapkan pujian kepada Allah atas minuman itu. Punten, atau digambarkannya di sini sesungguhnya Allah pasti meridhoi seorang hamba, atau pasti meridhoi seorang hamba yang menyantap makanan, memakan makanan lalu ia mengucapkan pujian kepada Allah atas makanan itu. Ya'kula akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Gini. Kalau kita terbiasa makan, misalnya saya minum, saya katakan punten, kalau para ulama menyatakan hukum, beberapa ulama ini termasuk Syekh Shalih bin Utsaimin menyatakan dalam beberapa tausiahnya, hukum membaca bismillah sebelum makan dan mengucapkan alhamdulillah setelah makan, hukumnya apa? Hukumnya apa sampai hari ini kira-kira? Subhanallah. Saya kaget dan kagum dengan alasannya. Ternyata beberapa ulama zaman dulu sudah menyatakan kata-kata tegas. Hukum membaca bismillah sebelum Anda dan sebelum Anda makan dan sebelum minum. Dan hukum membaca alhamdulillah setelah Anda makan dan minum ternyata masuk dalam hukum wajib. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena ketika minum tidak mengatakan bismillah, sudah yakin yang meminum itu ternyata setan. Kenapa? Karena setan itu meminum satu minuman yang mana saat manusia meminumnya tidak membaca nama Allah. Setan itu akan ikut makan siang, makan malam, sarapan dengan seseorang yang memakan sarapannya, memakan siangnya, memakan malamnya tanpa mengucapkan apa? Bismillah. Kan hadisnya demikian. Ingat-ingat, tidak ada satu rumah pun kecuali di atap rumah itu pasti ada jin ataupun setan yang mana tinggal di tempat itu. Bagaimana cara mengusirnya? Cara mengusirnya nggak usah tim apa untuk pengusiran, tidak perlu. Tapi bagaimana cara pengusirannya? Adalah kita melakukan amal soleh. Di antaranya dengan baca Quran. Bukankah hadis Rasulullah SAW, siapapun dibacakan suratul Baqarah di rumahnya maka terbirit-birit lari setan itu untuk menjauhinya. Simpan baik-baik. Iya. Nah punten, bagaimana mereka ini asyaknya, makan malamnya, bagaimana makannya, makan siangnya, bagaimana makannya? Jawabannya adalah mereka ini menunggu sahibul bait yang tuan rumah. Apabila tuan rumah itu makan dan minum tidak membaca bismillah, maka setan atau jin yang ada di atap itu mengatakan, "Hai teman-teman yang belum makan malam, di sini ada makan malam." Dipanggil semuanya. Kenapa? Karena tempat itu tidak menggunakan nama Allah, tidak membaca bismillah saat makan, maka menyerbulah ke sana. Yang dimakan oleh manusia tinggal hampasnya saja. Nggak ada apa, nggak ada isinya. Imma dikeraskan, ini mah diperlahankan, tapi katakan bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita bismillahnya dikencengin kalau melauknya gede-gede. Ada kambing, ada satenya, ada sop kambingnya, baru bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu makanannya cuman ya sederhana, bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh ngaruh ya. Tapi apa? Bismillahnya itu ucapkan ketika makan. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ulama menyatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena ketika tidak membaca bismillah saat makan, yang memakan itu adalah bukan Anda, tapi siapa? Jin ataupun syaitan. Itu kalimatnya ucapkan bismillah. Iya.